Jadi suaranya jelas nggak di belakang? Agak goyang. Pada subuh ini, karena ada dialog jadi poinnya saja saya sampaikan. Dalam surah Al-Baqarah 193, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ya, berjuanglah engkau semuanya, ya, sungguh-sungguh bertarung. Tentunya ayat sebelumnya di sini adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi semua aktivitas kita, mulai dari bangun pagi sampai mau tidur, coba dievaluasi apakah perjalanan kita ini sabilillah, jalan Allah. Di luar jalan Allah pasti sabilit taghut. Hanya dua, apakah jalan Allah atau menurut pikiran selera masing-masing, atau rencana masing-masing, atau planning masing-masing yang tidak dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dievaluasi, karena iblis itu paling jago. Dia suka menjustifikasi kita bahwa kita sudah berjalan di atas jalan yang benar tanpa melihat pedoman. Mandi benar nggak jalan Allah? Doa nggak? Cara mandi benar nggak? Cepat pakai sandal, naik motor, tujuannya kemana? Ke kantor swasta, benar nggak? Saya ke sini ada kaitannya jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu tentunya orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, wa zikrullah, pasti otaknya terkait yang diingat, terkait itu. Apalagi kalau dia sudah mencintai Allah, pasti gerakannya diupayakan, yang dilakukan adalah Allah mencintainya. Ini lagi perlu duit nih, apa kira-kira? Oh, perlu kita keluar rumah cari nafkah untuk anak istri. Nafkah yang bagaimana? Ya tentunya yang pertama diingat yang halal. Yang repotnya kita ini di Indonesia, sekolah dari SD perguruan tinggi, hampir kita tidak pernah belajar halal haram, kecuali yang suka buka Quran. Sehingga banyak intelektual kita yang diambil ke PK. Coba di mana ada ekonomi memberikan pendapatan sebanyak-banyaknya, pengeluaran sekurang-kurangnya, tanpa bicara halal haram, tanpa bicara tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Nah, itu kira-kira. Jadi sudah jauh dari sabilillah. Oh, ini ada pendapatan bagus ini, tapi karaoke tidak cocok ini. Tidak cocok ini. Oh, ini proyek pisang goreng, tidak apa-apa, yang penting halal. Itu kira-kira. Waqati fisabilillah. Jadi orang yang dekat kepada Allah ditinggalkan itu. Mana suka penjual pisang goreng untungnya cuma 50, tapi ini di Carrefour atau di mana, tapi bosnya bukan muslim, kemungkinan kau tidak sampai Jumat nanti. Kira-kira begitu. Ini mudah. Bukan bajaknya, tapi halalnya. Di sini berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Tidak ada lagi fitnah antar kita, tidak ada lagi fitnah di dalam rumah antara anak kita. Tidak ada lagi fitnah gibah antara RT. Itu perjuangan. Anjuran kita berjuang itu untuk enak sekali tuh hidup kalau saling bahu membahu, tidak ada saling menjelekkan, enak itu. Itu perjuangan. Ya, bagaimana cara untuk menghilang itu fitnah? Wa yakuna dinulillah. Sehingga tidak ada lagi aturan kecuali aturan Allah. Ini satu keyakinan bahwa hanya aturan Allah lah yang bisa menghilangkan fitnah. Hanya aturan Allah lah yang bisa mendamaikan manusia, karena memang Dia yang punya dunia ini. Dia yang menciptakan dunia, Dia menciptakan manusia. Tentunya logikanya Dia lebih tahu tentang aturan, tentang yang diciptakan itu. Masa kita ciptakan misalnya perlu kalabor orang lain yang bisa mengoperasikan? Pasti kita lebih tahu
spesifikasinya. Nah, oleh sebab itu kekuasaan itu penting. Misalnya dalam rumah, orang tua itu kepala rumah tangga harus berwibawa, harus disegani, dicintai oleh anak istri, baru bisa menghilangkan fitnah itu. Anak berkelahi, sini kau kasih begitu adekmu, kasih kau hukuman. Tapi kalau dia diam, salat subuh, kalau kau tidak bangun, kau kasih kebahagiaan. Itu butuh jangan mengatakan kenapa tidak sholat. Sudah mesti sampai ke mangam lagi. Berwaton itu, tidak bisa itu. Berbahaya Anda. Kalau anakmu tidak sholat, kau akan dilempar ke neraka. Karena anak ini adalah amanah. Ku ampusakum wa ahlikum. Nah, harus tegas Pak. Jangan nanti 15 tahun baru dikerasi. Ngewen tuh dari kecil. Mana bisa melawan kecil. Ini kira-kira gambaran untuk urusan rumah. Oh, kalau mau naik lagi ketua RT, bagaimana sholat ini 5 waktu, mengajar Quran, 2 saja dulu poin, buka Quran terjemahan. Ya, bagi warga yang misalnya rajin 5 waktu, saya permudah PBB-nya misalnya. Dan yang tidak rajin, kupersulit kuskede. Untungnya apa? Bukan kebaikannya RT, kebaikan berbahaya kok bos. Kalau nanti karena ini kebenaran, mungkin awalnya jengkel, lama-lama dia bangga itu. Untungnya tahun dulu kok dong Pak RT. Kalau tidak begini Kak, karena potensi orang tidak sholat, potensi melakukan keburukan. Gak ada yang bagus sholatnya itu pergi minum, maksiat, korupsi, kolusi, dan seterusnya. Itu berduka. Terserah kalau mau lagi. Ya. Atau di kantor lain yang kepala sekolah atau direktur manajer, itu gunakan itu kekuasaan untuk jemaah selamat subhanahu. Itu satu poin. Jadi apalagi kenapa tidak sholat? Anaknya balap-balapan narkoba, sabar dulu bapaknya. Bukan sabar itu kalau tidak menegur, tolong-tolong aja. Istilahnya dia orang tidak aman, tidak peduli. Yang sabar itu adalah sabar menjalankan perintah, berat tahajud karena kesabaran. Ya Allah, saya akan bangun sebentar. Ya. Oke lah, dibantu dulu alarm, tapi alarm Allah jauh lebih tinggi itu. Terus terang subuh ini Pak, saya lupa nih, karena kemarin dikasih tahu. Ya malu dari mau pakai apa? Kalau saya pakai staf mengingatkan, tapi ini tengah malam siapa mau mengingatkan? Begitu saya wudhu, persiapan lagi sudah tahajud. Jadwal kayak malam rupanya ku dapat aja. Jadi bersyukur kepada kita tidak punya kemampuan Pak untuk mengingat saya 3 jam. Allah mudah lupakan. Jadi itu tadi tentang tahun fitnatu yakuna, tidak ada lagi aturan. Dan memang kalau konsep ini, jadi perjuangan itu tidak ada lagi fitnah dan hanya agama Allah. Itu visi misi daripada umat Islam. Bukan alhamdulillah sudah selesai yayasan saya, sudahlah. Tidak. Selama tidak berlaku ini aturan, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayahlah kepada Allah, karena biar kita paham belum tentu kita mau melakukan kalau tidak ada hidayah. Karena memang orang berhidayah yang siap itu. Di dalam ayat lain yang sering kita katakan kutiba alaikumusiyam, sama redaksinya dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berjuang. Wa huwa kurhul lakum, sekali begitu kau tidak suka, berat. Wa sa'atakarhu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa saja menurut itu buruk, padahal itu baik di sisimu. Berjuang yang begini resiko tinggi. Menegur orang, mencegah kemungkaran, itu risikonya ada. Ya, mati atau penjara atau dibully dan seterusnya. Wasa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun, bisa menurut itu baik pada buruk. Cari titik aman lah. Cukup salah puasa zakat buka bersama, tidak ada apa-apa. Itu buruk kalau kau tidak peduli dengan lingkungan. Masa minum bulan Ramadan tidak ada yang cegah, tidak ada yang tegur. Karena dokter kena edan, Ustaz. Kapan lagi belum sumina? Jangan. Karena kita ditanya lalu, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Itu tentang
perjuangan, apalagi tentang hukum. Saya kemarin dapur, sebenarnya dalam bulan Ramadan ini kita 30% kita banyak bicara hukum Allah, karena itu penting. Persaudaraan juga jauh lebih penting untuk mempersatukan umat. Ya, bahas masalah witir, tarwih, barasannya sudahlah. Ya mau silakan, tidak silakan. Jangan saling bergesek wilayah itu. Kita ini perlu wilayah persatuan. Kalau memang kita dianggap kurang sunnah dan lebih bagus daripada kita keles. Masa panitia mesti keles gara-gara halakah saja ada dari NU, Muhammadiyah, Tabligh, Wahdah. Mau 1000 tidak apa-apa, selama saya kira tidak ada perbedaan yang bisa kita keles, tidak ada Pak lubang. Kalau ada perbedaan tidak prinsip. Selama 3 poin sama, yakin semua umat Islam Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, dan Quran kita. Kalau yang 3 itu bermasalah. Ahmadiyah ya sedikit kita evaluasi, tapi yang lain-lain saya kira, kecuali Masjid Al-Ihsan ini 3 rakaat sholat subuhnya baru kita ngomong. Kalau hanya beda ruku, bacaan takbir, sudahlah. Ini Yahudi yang bikin. Wah, ini paling sunnah Pak. Islam begini sunnahnya, Anda tidak sunnah, bermasalah. Bisa dipaham kira-kira ya? Hati-hati, jangan sampai kita yang memecahkan. Salah satu iman yang baik, suka melihat dirinya lebih buruk dari yang lain. Saya juga sangat hati-hati kalau sudah sanjungan terlalu banyak. Wah, ustaz, pimpinan pondok, pioner, persaudaraan muslim, segala macam, hati-hati. Sebenarnya lebih bagus celaan itu kita dapatkan daripada pujian, karena sulit mengevaluasi diri. Nah, itu kira-kira gambaran. Jadi salah satu iman yang baik suka melihat dirinya lebih buruk. Pada biasa saya lihat di media, begitu semangatnya bicara di media online, salah satu kalau masih manusia gurunya kecil, tapi kalau sudah gurunya adalah Allah, itu yang bagus. Sebelah bagus juga ini bahasa. Tapi menurut saya tidak cocok Anda kemukakan. Berarti kau memasukkan dirimu kepada orang yang bahasa itu bagus, tapi Anda tidak cocok. Karena ciri orang beriman itu merendah. Kecuali orang lain yang bilang, kayaknya si ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Nah, ini kira-kira gambaran. Bagaimana tentang hukum? Begitu banyak dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun kafirun fasikun. Kalau orang Islam masuk fasikun dan zalimun. Kalau orang tidak beriman masuk kafirun. Apa misalnya contoh? Apa hukum jahiliyah ya bagus? Apakah hukum di luar Allah lebih bagus? Ya, bahkan Allah menantang kepada manusia. Kalau kau memang jago dalam aturan hukum, fatu bi suratin min misli wa da'u syuhadakum. Bikin satu konsep. Ya. Contoh misalnya hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Pencuri misalnya. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, dalam Quran. Pencuri itu laki-laki perempuan, hukumnya apa Pak? Islam hukum apa? Potong tangannya. Bukan penjara tak? Karena penjara ya sudahlah. Salah sedikit dilindungi, diremisi. Kenapa perlu ini ditegakkan? Ini perintah Allah. Memang kita dituduh oleh kelompok orientalis, kelompok barat, hukum Islam itu sadis. Memang. Kalau 10 orang dipotong tangannya, dan begini modelnya, coba kalau keluar, meluka. Ini tidak. Bekas tahanan pakai dasi keluar, calek misalnya, totenya sini, nah, dipoles. Dulu pencuri ya, kalau masyarakat perlu kajangan. Kalau dirampok, perampok. Kalau berdasi, korupsi. Saya tidak suka bilang korupsi, Pak. Peluka, pencuri, siapa saja, mau siapa saja. Oh, ditahan karena korupsi, bilang ditahan karena mencuri, itu aja. Terserah, mau sebut nama terserah, wajar juga. Nah, kalau ini diterapkan,
Saya yakin tingkat kesejahteraan akan kuat. Kenapa kita jatuh miskin? Jadi dulu baluka. Ini lagi nih 300 triliun lagi ribut. Saya tidak tahu murni apa rekayasa. Lihat, kalau 2-3 bulan tidak ada tersangka di penjara berarti parahnya si ator. Sandiwara ini kita tahu tidak ada yang ditangkap berarti si bagai. Saya sedikit kurang dapat ini suruh bernyanyi supaya dapat juga. Mari kita tetap mengetahui bahwa hukum Allah itu mencuri dipotong itu saja. Begitu, belum lagi nepotisme. Ada satu orang punya tanah, bayangkan kalau 2 juta hektar, kata mana serikaplin sawal di Bali, dicicil pun tegana-gana. Kita punya kampung dah, udahlah, itu kira-kira efek. Dan siapa yang menerapkan sistem ini pasti mempunyai negara kafir kah? Pasti negaranya sedikit baik sejahtera. Coba lihat di Tiongkok, Cina, atau yang ketat bahkan wali kota Taiwan ditembak karena mencuri. Ya, oke. Ini tidak mana KPK, CCTV, aluka ini si atur lagi. Ya. Selanjutnya hukum apa lagi? Kisas. Ya itu juga. Kutiba alaikumul qisas fil qatala al-hur bil hurriyah. Pembunuh dibunuh kecuali ada. Itu tidak boleh saling membunuh, memukul orang kalau ini hukum. Minimal masyarakat Islam tahu hukum kisas adalah ini. Jangan sampai juga tidak tahu dan membenci hukumnya. Tidak cocok. Coba ya, hukumnya dia tidak suka. Yang dia suka cuma sholat, zina. Sekarang coba lihat. Kalau dulu zina apa namanya? Pelacur, hostes. Sekarang apa? PSK. Apa? Pekerja sosial. Apalagi kalau dilindungi negara ini. Bayangkan kalau keyakinan kita dulu Bugis Makassar masih pengaruh daripada Datuk Patiman, Datuk Ribandang, siapa yang bersih kampung pasti tidak jari saya. Dan kenapa banyak? Kalau betul-betul bahkan dibuang di kampung lain. Orang Bugis bilang di pagi tanah. Jadi tidak ada orang dulu kita pesina itu Pak. Pasti aib. Nah undang kau tahu Pak. Apalagi si Laria masih 20 tahun lalu saya masih lihat orang berkeburu-buru. Kenapa tidak kena? Atau masih rina. Kamu mana tena? Online Pak. Ada tempat disiapkan. Memang hotel-hotel. Ya. Kenapa jarang diprotes? Kemungkinan jangan-jangan kita juga banyak pelakunya. Manga-manga memang atau otomis kayak ajang lah di luar dan biasa. Nah, ini juga perlu kita saling mengingatkan di dalam ceramah-ceramah. Hati-hati. Di dunia dapat kau spilis dan kau kan rusak kau punya keturunan, nama baik keturunanmu yang kau rusak, dan di akhirat jangan pernah kau bermimpi terlepas dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca-baca hadis. Bahkan orang berzina sadar, ya Rasulullah rajam saya takut harus ke Allah. Ada satu. Saya kira ini masalah hukum. Yang berlaku sekarang ini tinggal 2. Hukum waris dan hukum nikah. Itu pun juga masih tinggi pengadilan tinggi. Masa pengadilan agama ini ya. Hukum waris juga belum terlalu bagus. Karena masih dibagi rata ya. Padahal laki-laki itu 2, perempuan 1. Jadi bapak kalau punya anak jangan bagi rata. 2 laki-laki 1. Pasti kita bilang tidak adil ya. Ya, nanti kita diskusi. Di mana keadilan Allah di situ? Keadilan Allah di situ kalau misalnya kita memiliki harta 1 juta atau 100 juta, anak 5, 2 perempuan, 3 laki-laki, dibagi berapa itu? Biasanya dibagi 5 ya. Berita 20 juta. Mestinya dibagi 7. Berarti berapa? Ya 2 laki-laki berarti ya 20 lebih ya laki-laki, hanya 10 lebih perempuan. Di mana keadilan Allah di situ? Orang yang ditinggal bapak dan ibu pasti yang perempuan ikut kepada saudaranya laki-laki. Berarti dia banyak. Kedua, perempuan itu terbatas cari uang kodong. Ketika kalau dia janda
Siapa carikan uang masih kecil anaknya, pasti dicari saudara laki-lakinya. Kalau dia tinggal di saudara laki-lakinya, iparnya tidak mungkin protes. Terlalu banyak biaya ini. Jangan kok. Warisan kami 2 daripada dia. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kenapa banyak WTS dibilang, di mana kamu tidur? Pak, di mana kita mau tinggal ini? Tidak ada yang bisa tinggal. Terpaksa saya jajan. Itu efeknya. Ya, luar biasa ini kalau dikaji secara ilmiah. Dan seterusnya. Sekiranya begitu banyak hukum sholat. Hukum sholat itu wajib bagi laki-laki yang balik. Kalau ada laki-laki balik sholat di rumahnya, menurut Imam Hambal dan beberapa dalil yang menunjang, sekiranya kau memahami tentang fadilah sholat 5 waktu, kecuali ada usul ya, capek sekali, tidak bisa goyang, ngantuk dan sebagainya, maka tetap sah, tapi berdosa. Berdosa itu Pak. Teman-teman bilang, jangan bilang berdosa Ustaz, syukur kita sampai daripada tena. Jadi jangan terkesan ini, kalau anak kita sholat di rumah biasa-biasa, ini akibat hukum. Ya oke, sekira itu dulu. Apa lagi? Hukum puasa. Sebaiknya memang kalau puasa itu menahan berapa menit imsak itu? 10 menit ya sebelum azan. Ya memang sebaiknya. Tapi kalau azan tiba-tiba mesti enggak apa-apa, habisi makanannya, Pak. Jangan stop di imsak. Bahkan azan pun juga kalau masih ada makanannya habisi. Tadi ngomongi. Jangan juga pelan, cepat. Itu hukumnya. Hukumnya itu berhenti ketika azan. Imsak itu hanya kehati-hatian, diprediksi tentang sekira 10 menit. Tapi itu hanya membaca 50 ayat, 10 ayat. Ya, sama dengan hukum zakat itu diperkirakan aja 4 liter. Itu 1 sok tangan Nabi. Bisa dipahami ya? Jadi begitulah hukum. Selesaikan dulu. Boleh enggak bergaul bulan Ramadan dengan keluarga? Boleh? Tidak boleh? Dalilnya apa? Nah, itulah petunjuk kajian Quran. Tidak mengatakan boleh dan tidak ada dasarnya. Dasarnya apa? Al-Baqarah 187. Jadi Quran itu perlu dikaji artinya. Lebih baik membaca 20 ayat dengan artinya daripada tamat 2-3 kali. Apa kau tahu kalau tidak tahu isinya? Ini mau diamalkan. Dan tidak mungkin Islam dipahami dialog-dialog begini berjam-jam, Pak. Bahkan tanamkan pada diri, kemungkinan saya mati umur 60 masih banyak perintah dan larangan yang saya tidak tahu. Apalagi kalau sisa-sisa waktu baca Quran. Pergi kerja, kalau kerja 8 jam baca Quran 10 menit. Bagaimana bisa paham? 24 jam lagi waktu belum tentu kepada. Mintalah doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Al-Baqarah ayat 187. Ini adalah YouTube. Boleh katanya menggaul istri biar malam. Memang kacau. Kadang bisa kita ikut tapi tidak. Saya yakin Al-Baqarah 187. Saya kira itu hukum-hukum itu silakan dikaji dalam bulan Ramadan ini. Jadi kalau sudah imsak ya lanjut ke makan. Kalau ada yang berhubungan ya pandai pakai rong. Jangan langsung cabut lar rumah salam. Pandai bagi. Nah, kira-kira lah gambarannya itu hukum. Ya. Ini imsak marah nanti bapaknya ya. Selesaikan. Nah, oleh sebab itu inilah gambaran tentang berjuang engkau la takun fitnah. Contoh misalnya ada orang mati di sana, ada yang mandikan, berarti saya tidak kena. Tapi kalau tidak ada, wajib saya harus datang. Sama juga negara kita ini, kalau tidak ada aturan agama, wajib kita menyampaikan. Tapi misalnya Prof Daniel jadi presiden RI, biar saya pergi mencangkul saja atau kenapa? Ya sudah. Ibarat saya kita hidup zaman Khalifah Umar, Abu Bakar, tapi sekarang ini kita juga harus berjuang menyampaikan tentang bagaimana hukum Allah kalau dijadikan sebagai dasar. Ya dijamin undang-undang untuk diskusi, mendiskusikan. Jamaah selamat Subhanahu. Selanjutnya sedikit lagi mungkin dialog 3 menit atau 5 menit. Bagaimana? Jadi ini
Ini surat Tarim ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Tahajud itu sangat penting dan Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Jadi bulan Ramadan ini silahkan bapak-bapak berniat jangan tinggalkan tahajud supaya masuk Syawal tidak meninggalkan. Karena di situ ada kekuatan maqam mahmud. Allah langsung muliakan itu hambanya tanpa proposal. Naik pangkat tanpa dipromosi. Otomatis itu Allah memudahkan segala urusan. Jadi kalau kita ini banyak masalah, susah jalan keluar, coba cek pernah tahajud enggak? Minta kepada penguasa tertinggi. Orang ekonomi minta kepada di atasnya Mikail, bukan BRI. BRI itu hanyalah ya, apa saja minta. Ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ana. Karena kemuliaan dalam tahajud itu. Dan coba perhatikan, orang yang dekat agama, mengurus agama, biar guru mengaji dikenang, panitia masjid akan dikenang sepanjang masa. Kalau ulama misalnya di Sulsel siapa yang terakhir ini? Ambo Dalle, Pare-Pare, Mun Yusuf di Sidrap, Yunus Marata, Rizkia Asa Sengkang, Patekele Judes Suleman Bone, kan banyak. Ya, Kiai Muhammad Nur di Makassar, di Magadi, segala macam, Jabal Asiri, Masuki Hasa, semua masih dikenang. Begitu pun sahabat dikenang karena agama. Tapi kalau bukan agama, biar kau terkenal dulu, hilang kau. Bagaimana hebatnya LP Sukesi zaman dulu, Ernie Johang, ya saya masih ingat masih kecil. Lanjut Rano Karno, tenami. Ya, toko apa saja. Mau ke toko agama, toko nasional, ada dulu. Zaman masih ketua Bapeda, waktu pejabat antri orang. Setelah pensiun ditanya, masih ada suka datang di rumah tak Pak? Dia bilang jangan kang orang, kucing lagi dalam yang muncul. Tapi kalau bapak mengurus agama, biar guru mengaji akan dikenang karena Allah terlibat memuliakan. Coba bapak kalau pulang kampung, biasa cari guru mengajinya tau? Mau makan dulu di rumah, kasih sedikit sedekah dong. Kenapa tidak cari guru matematikanya, guru biologinya, apanya? Pasti guru mengajinya. Begitu juga kalau kita mau mati, pasti ambil Al-Quran, bukan biologi mau dibaca. Mau mati anu sakatul maut, bacakan dulu itu biologi, tidak ada itu. Oke, itu hebatnya Al-Quran. Ada dulu siapa polisi itu yang jago lagu India itu, ditinggalkan polisinya karena ordernya tinggi. Kamu nih si tahu ji. Tapi kalau agama, bapak-bapak akan dikenal. Tapi dunia paling tinggi 3 hari sudah dikubur, naya muterami. Tapi kalau dia mengurus agama, oh iya, doa beliau lah yang mungkin ingat masjid ini. Oh dia dulu yang menegel sekalipun kecil. Oh beliau dulu, bapak saya dulu yang jaga pintu, bapak saya yang tukang pel, bapak saya yang membentangkan orang bisa tajwid, akan dikenang dan didoakan sepanjang masa. Bapak saya dulu yang terlibat dalam, karena dia bukan ustaz jadi dia terlibat, mengantar saja membalik sudah luar biasa kenangannya. Dan 3 strategi hidup ini yang di akhirat itu hanya 3, ilmu bermanfaat, anak soleh dan amal jariah. 3 ini kalau diperas memang amal ilmu yang tertinggi. Karena saya mengajarkan 1 ayat, bapak mengajarkan yang lain, bapak saya dapat, kakek saya dapat, dan seluruh sampai ke Nabi sampai kiamat. Tapi kalau amal jariah, anak kita kalau sudah cucu beda nih. Amal jariah mesti kita bantu besok jadi pasar, beda nih. Tapi kalau ilmu, insya Allah yang bermanfaat, Prof. Ya, Prof kan guru fisika ya. Kaitkan ayat sebelum mengajar. Ini fisika berasal dari Allah dan berujung ke Allah. Ayat dapat poin. Kalau tidak, hanya mengikuti materi dari kurikulum sampai katanya Allah, berujung kepada Allah, pengembalian kepada Allah, motivasi honor, habis umur kita dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu bukan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat memperkenalkan pemilik alam ini dan akan ada perubahan-perubahan akhlak yang kedatangan Rasulullah perbaiki akhlak. Ada 4 dalil tentang dunia pendek. Pertama, al-akhiratu khairul laka minal ula an-nisa.
jauh lebih penting. Yang kedua, surah Al-Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dijadikan indah itu dunia tapi itu tidak ada nilainya dan jadikan itu alat untuk mendekatkan kepada Allah. Yang ketiga, ada manusia yang hanya mengurus dunia tanpa berdoa kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Yang keempat, wa bataghi fi ma ta'akal darul akhirah, itu akhiratmu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, yang terakhir sekali, ada orang mengatakan, Ustaz, anak saya ada 5. Semua sudah berhasil. Ada sarjana di UFRI, sarjana di UNM, sarjana di ETB. Saya tanya, siapa yang rajin 5 waktu dan mengurus agama? Tidak ada, Ustaz, karena semua ikut dalam urusannya kerjanya. Terus siapa bilang sukses? Kau tahu dia bilang sukses, itu namun gagal semuanya. Tidak ada kesuksesan yang begitu-begitu. Tapi ada satu urus masjid, itu sukses. Dia manfaatkan untuk mengurus agama Allah. Ini kita 90% tertipu ini. 3 anak saya sudah kerja, ada di kejaksaan, ada siapa mengurus agama Allah? Sibuk, itu gagal semuanya. Kau tahu dia itu bilang sukses. Dia tidak akan doakan kamu tidak mengurus agama Allah. Tapi yang satu, Ustaz, dia berantas korupsi, itu. Jadi kesuksesan itu, lihat apa sukses menurut Allah. Ya, saya kenapa saya angtauin persoalan? Karena saya juga begitu kan dulu. Lihat Quran, salah ini. Udahlah, main di Quran lah ya. Sampai sekarang, mudah-mudahan sampai akhir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau bertanya? 2 orang. Adi, sudah lupa Haji Raisa. Singkat saja Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kalau saya perhatikan pada sekarang itu Ustaz hampir sama dengan sarjana hukum. Kalau ada 2 sarjana hukum, pasti ada 3 pendapat. Sampai dengan Ustaz sekarang, kalau sudah ada 10 Ustaz, itu ada 20 pendapat. Seperti saya berikan contoh. Masalah salat tarawih. Ada yang mengatakan salat tarawih yang akan itu sudah sah. Ada yang mengatakan kalau sudah tarawih di masjid tidak perlu lagi salat tarawih di rumah. Artinya macam-macam pendapat. Yang Sofia itu banyak sekali pendapat. Akhirnya bisa membingungkan orang yang tidak bisa belajar. Tapi saya tidak ke sana lagi. Yang intinya sama tanyakan kepada Ustaz, ini masalah zakat. Kalau zakat ini kan Islam, sudah ditegakkan sejak pada zaman Nabi, karena dia rukun Islam. Sekarang dan zakat itu mempunyai ada nisab dan ada haul. Sekarang ini Ustaz ada istilah zakat perpesi. Dan zakat perpesi ini di antara kalangan para ulama berbeda pendapat juga. Seperti ahli bahasa lama, desa bahasa lama. Ada yang mengatakan itu zakat perpesi itu tidak ada. Karena pada zaman Nabi itu juga sudah ada pegawai, tapi kenapa tidak ditetapkan zakat perpesi? Bukan hanya sekarang saja yang ada perpesi. Jadi yang kedua, seperti saya katakan tadi, zakat itu ada nisabnya, ada juga haulnya. Ini zakat perpesi kapan? Nisabnya kapan dan haulnya kapan? Jadi itu sama saja kan sudah Ustaz. Yang mana yang benar ini? Adanya zakat ada zakat Ustaz. Tidak ada zakat perpesi. Ada zakat ada. Bagian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau satu dulu, jauh dulu Prof ya. Karena agak berat ini. Pertama tadi ada yang mengatakan 4, ada yang jawabannya apa? Ya, jamaah buka hadis di rumah lah. Karena memang perintah Islam ini bukan dengarkan orang ceramah, baca. Iqra, nah inilah efeknya. Tidak ada orang bertipu kalau dia baca. Kenapa kita gampang salah paham? Jarang membaca. Saya mau tanya, siapa yang punya hadis terjemahan di rumah? Nah kalau ini rata-rata jarang punya hadis. Nanti saya mau menjual hadis Pak. Pesan sama Pak Prof nanti ya, kalau berminat. Bahkan sekarang ini saya lagi pikirkan
bagaimana dakwah antar rumah. Kemarin antar masjid kayaknya belum, karena masih banyak anak-anak tidak tertarik di agama. Dan efeknya juga kadang mengkritisi orang tuanya kalau suka dakwah. Kalau dakwah banyak peluangnya tidak, tapi kalau hanya ikhlas, jangan aku bapak. Kalau ini kuat pasti anak istidorong. Tapi aku belajar agama, apa aku mau ajarkan ki? Aneh bang, bapak jangan dunia melulu. Kira-kira begitu. Nah itu bacalah. Nanti kita akan ketemukan ada 4 rakaat, 2 kali tahiyat 1 kali salam. Ada juga 2-2-2. Ada juga kalau qiyamul lail. Itu ijtihad daripada Umar. Silahkan. Tapi Rasulullah memang 2/3 malam. Kalau tidak bisa tarawih atau 2-2 double di rumah. Nah itu kira-kira ada dasarnya. Jadi memang cuma kalau sholat tarawih itu memang yang masih dievaluasi, masih dicari dalilnya. Tapi jangan bilang tidak ada. Jadi kalau ada ustaz suka bilang sedikit tidak ada dan jumhur ulama sudah ada, itu juga bikin masalah. Ya jangan kita dengarki. Lakukan saja kalau kita sudah yakin. Karena kalau dikembangkan ini baik juga. Ada lagi nih Jumat berkah itu bid'ah. Ya Allah. Saya bilang jangan persoalkan, ganti sama. Oh syukur-syukur ada orang mau menyumbang hari Jumat kalau ini repot juga. Ini ujian juga buat kita. Jadi sekiranya itu ada dan zakat itu memang di hadis itu dijelaskan. Ya itu 2,5% itu 1/40. Jadi kira-kira takarannya adalah 10 belek. Jadi akhirnya kita hitung 4 juta lah. Kalau bapak punya gaji 4 juta, keluar 2,5% berapa itu? 100.000 nih. 100.000 dulu dikeluarkan. Jangan dibelanja dulu baru sisanya baru dikasih 2,5. Kemana itu? Buka lagi surah At-Taubah 60 lil fuqara, ya. Siapa itu fuqara? Miskin. Kira-kira saya sudah bicara alih teman-teman di majelis ulama, 500.000 pendapatan 5 anak itu perlu dikasih fakir miskin itu. Tapi kalau 5 anak 3 hektar tanahnya tidak masuk itu. Apalagi 4 motornya tidak masuk. Karena bisa jual motor beli beras. Memang tidak ada. Nah jadi bedakan zakat, bedakan infak. Bapak-bapak yang ada kerja tidak boleh menerima zakat. Tanya ini apa? Zakat kok saya tidak bisa. Tapi kalau bilang ini infak sedekah baru terima. Dan ada adabnya didoakan. Ini zakat gajiku nak. Ini zakat pertanianku. Karena kapan dah keluar 2,5%, bapak dapat duit, jual motor, jual mobil, itu nanti menjadi barang haram yang akan menjadi kayu bakar. Ini bahayanya kalau kita tidak paham. Kenapa yang tersosial sekarang hanya zakat fitrah, ya kan? Kalau memang Basnas ini menjalankan fungsi dengan baik, jalankan saya ke Basnas. Tapi kalau meragukan juga langsung menyumbang kepada yang bersangkutan. Kalau memang ragu, masalah profesi dan sudahlah. Sebenarnya ini kalau berjalan zakat tidak perlu kita bayar pajak. Pajak itu PBB, pajak itu hanya orang non Islam. Islam tidak ada pajak, yang ada zakat. Nah kalau zakat misalnya negara bagus, gaji pegawai itu tergantung hasil zakat. Kalau banyak tidak. Nah itu kira-kira jadi berkah. Ya banyak ya oke. Jadi saya kira menyangkut jelas sekali lagi. Ya yang membuat masyarakat bingung bukan banyak pendapat, tidak membaca. Nah kalau dia membaca, oh iya si A 8 rakaat, oh si B sudah ini, semua benar. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bisa tahun usahakan ada hadisnya semua ya. Nah, kenapa? 200.000 Pak. Masa bisa cicil motor tidak ada hadis? Dan logika ini, bagaimana bisa memahami Islam kalau tidak ada hadis di rumah? Saya mau tanya. Di mana? Jadi kita nanti ikut-ikutan. Wah ini kelompoknya Basalama, ini kelompoknya wah. Tidak ada kelompok dalam Islam. Yang ada adalah pengikutnya Qabil dan Habil. Kebetulan belajar di sini, saling menghargai. Itulah. Jadi memang efek kita bertikai kalau tidak membaca. Nah oleh sebab itu salah satu program saya nanti Pak, silakan daftar namanya kalau ada mau. Antar rumah ini kita bangun sehingga nanti yang keluar dari mulut kita menurut Allah, menurut Rasulullah, menurut Allah, menurut Rasulullah, sehingga banyak perbedaan tapi saling menghargai. Nah di dalam Quran itu memang yang berbeda itu mutasyabihat namanya. Ada sholat ya itu perlu dibahas. Tapi ayat hukum itu tidak ada perbedaan. Itu tidak perlu diterangkan. Misalnya
potong tangan itu tidak perlu diterangkan. Jadi jangan juga mengatakan jangan kau baca Quran, kau bawa ahlinya. Itu permainan Yahudi, permainan zaman Belanda agar umat Islam jangan baca terjemahan. Kenapa? Kalau kita baca terjemahan pasti diundang Belanda ya. Karena di situ kita tidak suka dijajah. Itu permainan mereka dari dulu sampai sekarang. Ya, bukan kau ustaz. Tidak mungkin Allah menurunkan firman-Nya kalau sulit dipahami. Tidak mungkin itu. Inilah supaya kita dijauhkan oleh Quran, dan memang Nabi mengatakan akhir zaman itu Quran tinggal tulisan. Oleh saya lihat itu hadis. Nah, saya dengan Prof Daniel kawan-kawan, mudah-mudahan saya tidak terjebak dari kelompok yang diramalkan Nabi jauh daripada Al-Quran. Akhirnya kalau dia berbicara menurut pengalaman saya, menurut pendapat saya, menurut apa pendapat berarti Quran, pendapat salah. Akhirnya saya suka mengatakan begini. Ada 4 hal. Kalau Anda jarang tahajud, jangan bicara perjuangan Islam. Anda tidak punya hak. Karena yang berhak bicara perjuangan dia memang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya rohaninya, aspirasinya, mulutnya sudah bukan dirinya dominan. Yang kedua, kalau Anda jarang 5 waktu di masjid, jangan kau bicara agama, bicara dunia mah kau. Ya, kau tidak ada hak. Masal kepentingan agama lebih penting daripada pekerjaanmu. Dan kalau kau jarang bicara Quran, jangan kau suka bicara kebenaran. Karena pasti kau sesatkan orang. Karena menurut pendapatmu, bertanya orang yang bertahu. Menurut Allah dan Rasulullah. Yang keempat, kalau 5 waktu anakmu dan istrimu tidak aktif 5 waktu, jangan kau bicara umat. Kalau perlu jangan kau ceramah. Kau tidak berhak mencerami orang. Bagaimana kau menyelamatkan orang lain? Anak istrimu juga tidak beres. Makanya kalau ada ubali tanya mamanya istrinya, di mana soal anaknya. Kalau tidak jelas, kau cari jadwal. Kau mau singkat sampai naik. Ini lebih baik. Agama ini sebagai teladan, bukan komersil untuk menutupi ini, bukan komersil. Sebagai teladan, Bapak harus teladan di kampung kami. Nah itu baru kuat. Kejayaan Islam akan kuat. Sekalipun ini presiden berubah kepentingan Islam, belum tentu kalau masyarakatnya lemah. Tapi kalau masyarakatnya kuat, insya Allah pemimpin akan muncul. Pemimpin yang memang kuat juga karena dari bawah. Oke, silakan. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Bagaimana kalau ada orang di mata masyarakat sholatnya bagus, di mata masyarakat sholatnya khusyuk, bagus di mata manusia, tetapi dalam dunia dia masih menjadi kasarnya perbuatan-perbuatannya tidak sesuai, maksudnya masih sering menyakiti tetangganya, perkataannya masih kasar. Apakah dia masih tergolong tidak ada Ya, oke. Nah, kalau afdal beritulah yaitu teori khusyuk dalam sholat ketika takbir tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tapi orang sulit khusyuk kalau lompoli nona, pasti muncul itu. Ya karena budaya kendaraannya diparkir menghadap ke timur, rakaat kedua diingat berkasnya di map berapa, rakaat ketiga kambingnya belum diikat, itu sulit khusyuk. Apalagi pakaian ini jangan sampai banyak subhatnya. Ya mungkin khusyuk tapi pakaian ini sudah tidak halal, songkok sudah tidak halal, cara mendapatkan uang sudah tidak jelas halal, sulit khusyuk. Dan itu dibutuhkan kekuasaan Anda. Ya, sulit untuk orang melarang orang minum. Ya kita ini balik paling melarang. Kalau bilang kalau saya mau ustaz kenapa ya? Tapi kalau saya misalnya gubernur, coba mau kamu jakal aku. Ya, jangan ada begini. Tidak boleh ada minum bulan Ramadan. Kalau tidak, polisi yang turun. Ya berdoalah ke depan. Memang tidak bisa ini agama tegak kalau memang tidak mempunyai kekuasaan. Nah, salah satu agama itu kuat karena semua nabi itu berkuasa. Ya, mulai Nabi Muhammad dan di atasnya Khulafaur Rasyidin. Sehingga kenapa Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah? Mestinya kan dia pendatang, mestinya dominan Yahudi kan, tapi dia Nabi Muhammad tidak mau. Tetap kita bertarung dulu secara hujjah tentang Quran yang diberikan Allah. Bahkan dia bertarung dengan di debat dengan omnya Abu Lahab. Wahai Muhammad, sebenarnya kalau kau memang mau perempuan, bilang aku.
ya tahta wanita. Kekuasaan siapa yang melanjutkan? Kau kemenangkan langsung bersaudara ke bapakmu. Dia bilang Muhammad, di atasnya itu Abu Lahab. Ya, matahari tidak boleh wa yakuna dinulillah, sampai agama kami tegak, tidak boleh ada aturan Lata dan Uzza. Tapi memang risiko itu Pak agak tinggi, nanti agak tinggi. Akhirnya kita jarang bicara kekuasaan, kita hanya berbicara tentang sunnah-sunnah kecil. Jangan salahkan kalau besok-besok kita ini dipimpin oleh orang-orang mereka yang menguasai negara ini adalah orang yang mungkin tidak paham. Padahal Muhammad itu adalah negarawan. Bahkan ancaman dalam Quran itu wa ya takfurun biba yu'minuna biba. Dia hanya mengimani sebagian Quran. Tapi wilayah yang sedikit-sedikit punya risiko, hampir dia tidak mengkaji karena dia mau cari titik aman. Dia pikir, nah oleh sebab itu dalam kondisi agama ini wa yakuna dinulillah bukan aturannya, saya kayaknya biasa berpikir jangan-jangan kita di calon neraka semua. Ya, karena pasti tanya. Bahkan ada 2 ayat itu, silakan nanti buka. Pertama Al-Baqarah 14. Am hasibatum an tadkhul jannah? Apakah engkau diri mengira dia masuk surga? Walamma yatikum matsalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa. Sebelum nyata bagi Allah siapa yang betul-betul berjuang untuk menegakkan agama Allah. Tidak semudah itu. Ya, di dalam hadis lagi ada 3, cegah kemungkaran dengan tangan. Maksudnya siapa yang punya kemampuan? Kritik dengan solusi, minimal diam. Itu ukuran iman. Tapi kalau kita hidup tanpa peduli dengan lingkungan, minuman keras, bersinah, tanpa menegur, di mana logikanya kita akan selamat nanti? Ukuran keimanan di situ. Wah, ini kan kajian tauhid. Kajian tauhid apa? Tauhid itu tegur, ya tegur. Tolong Pak, tolong Dek, tolong Pak polisi dan seterusnya. Itu memang harus ada kekuasaan. Seperti runtuhnya kita ini 1924 setelah Utsmani, entahlah ke depan masih ada enggak suasana kehilafan, misalnya suasana Utsmani. Nah oleh sebab itu jemaah sekalian, ada lagi satu ayat, amhasibatu man ulama yalbilul ladzina jahadu. Apakah engkau mengira masuk surga? Kenapa? Jangan-jangan kita ini suka merasa masuk surga dengan amalan sedikit. Wahai barang siapa masuk surga apa? Dalam surga apa yang kita mau dapat? Dalam hukum Allah hanya sedikit sekali. Itu tadi, biar kita pote-pote dilarang ini, kirim majelis tabligh biar ribuan. Yang menentukan satu bina ini mereka, jangan pernah bermimpi. Nah oleh sebab itu, nah tentunya juga untuk berbicara kekuasaan kita harus berbicara hujjah. Apa kelebihan daripada Quran? Nah masalahnya sekarang juga banyak tokoh-tokoh Islam tidak membahas tentang situasi kenegaraan, tidak paham mungkin cuma cair tema sedekah, zakat. Padahal hukum ini sangat penting. Kalau kita hidup di zaman Nabi, pasti yang dipikirkan Nabi adalah Abu Lahab karena mengganggu tentang konsepnya manakala jalankan. Saya kira silakan dikembangkan dengan konsep ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ada terakhir? Ya, terakhir ya. Satu lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tahun ini kan tahun politik. Ya. Saya bertanya ini mumpung kan belum terlalu panas. Begini Ustaz, di kalangan sekuler itu kan sekarang kata yang sering kita dengar itu politik identitas. Ya. Ini seakan-akan memisahkan antara politik dengan agama. Tapi bagaimana menurut Ustaz melihat ini ada orang yang ingin memisahkan antara politik dengan agama. Sementara maaf kalau menurut saya pribadi, kalau politik itu dipisahkan dengan agama di dalam Islam, berarti Islam ini tidak lengkap. Jadi harus disatukan. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana kita menyikapi ini? Dan kedua, bagaimana kita sebagai Muslim memilih pemimpin ke depan? Nah, ini akan kita memilih tahun panas politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja. Jadi kalau kembali kepada ini bagusnya Quran ya, tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Sekiranya masih ada masalah tidak ada, pasti ada Nabi setelah Muhammad. Persoalan itu kembali lagi bacaan kita. Coba kalau memang mau membantu, ada itu politik Islam di Google, ada dalil apa banyak sekali itu ya. Jadi al-yawma akmaltu lakum itu sempurna. Jadi kalau ada orang Islam tidak tahu politik, dia bukan Muslim yang baik. Karena ada sisi kehidupan yang dia tidak ada, sekalipun tidak ahli. Karena semua sahabat itu politisi itu waktu, semua sahabat, ya. Dan semua sahabat itu adalah mubalik, minimal satu ayat.
Jadi jangan dibedakan yang bisa mubalik dari UIN. Semua bapak-bapak ini yakinkan dirimu sebagai saya ini profesi mubalik, penerus ajaran Rasulullah. Kebetulan saya bekerja di Departemen Kehutanan. Itu yang nomor 1 dulu. Ini kan saya kan orang kehutanan. Jangan, saya ini mubalik. Benar, karena cita-cita tertinggi melanjutkan risalah. Karena saya dapat data bahwa 3.000 umat Islam banding 1 mubalik. Bayangkan Pak, 270 juta. Makanya saya dengan Pak Prof suka bagaimana menciptakan akal lahir semua mubalik di jamaah minimal 20%. Bayangkan kalau satu masjid 3 orang bisa khatib, tabang-tabang kaki kalau Jumat. Sedangkan ini bukan persoalan susah. Nah, kembali. Jadi sehebat apapun orang menjelekkan Islam, kalau kita paham susah, karena kita akan jawab susah. Nah, Pak. Jadi apalagi kalau mau jujur, sistem pemilihan Islam itu ada di Quran. Bagaimana sistem pemilihan itu? Coba melihat sejarah Nabi. Kumpul orang-orang yang akhlak yang baik, duduk satu tempat, setelah Abu Bakar, setelah Umar, Utsman, yang kira-kira dipanggil Utsman, dipanggil Ali, dipanggil Abdurrahman bin Auf, orang terbaik, baru memilih siapa di antara kita yang cocok kepala negara. Bukan dorong-dorong sehingga ada uang keluar enggak? Tidak ada uang keluar memilih pemimpin. Kalau kita berapa triliun, berapa miliar, sogok menyogok. Sistem kita ini bertentangan dengan sistem Islam. Dan Islam itu tidak ada periode sampai mati, kecuali dia melakukan pelanggaran diturunkan oleh umat. Itu sistem. Jadi jangan pernah bermimpi juga, tapi ya daripada tidak ada, lakukan yang terbaik saya yang ada, lakukan yang baik, atau mencari pemimpin yang terbaik daripada yang ada. Dan memang kalau Quran tidak di dalam Quran juga dibagi. Ada sebagian bicara politik, ada sebagian mengurus umat, ada di situ At-Taubah. Jangan semua ke atas. Bagaimana mau sholat kalau tidak ada yang mengajarkan sholat? Coba kita lihat Bulukumba. Ketika Pak Petabai sebagai bupati, hampir dia menempatkan zakat 10% kelipatan, 10 kali lipat daripada hasil PBB dibanding zakat. Luar biasa. Tapi karena ketika beliau tidak jadi bupati, kembali lagi tidak ada yang bayar zakat. Kenapa? Dari atas tanpa ke bawah. Jadi harus dua, harus yang ke atas, ada juga ke bawah. Kalau bapak nanti besok jadi RW, komitmen ya minimal 5 waktu sholat. Kalau tidak sholat, ganti lagi, kira-kira begitu. Karena memang pemimpin ini, desa camat dia harus khutbah mengayomi rakyatnya. Jangan cuma imam masjid yang khutbah, RT RW-nya atau lurahnya tinriballah. Itu tidak layak memimpin kita sebenarnya. Kita budayakan dulu, tapi jangan mengkritik. Jangan mengkritik, tidak ada solusi. Demi cinta kami kepada kita-kita semuanya. Kenapa? Pertanggungjawabnya camat dan seterusnya bukan di dunia, bukan LPJ, di akhirat. Dia makanya orang beriman takut itu kalau ada amanah. Dihitung dulu. Lebih jadi rakyat biasa diaman. Tapi kalau bisa maka kuat. Nah sekiranya ini nanti buka tentang negara dalam Islam boleh. Ya, ekonomi dalam Islam, hukum dalam Islam, politik dalam Islam, supaya ada referensi kita. Karena kalau kita juga diskusi tidak ada dalil, jangan-jangan kita sepakat hal-hal yang salah. Hal yang salah tuh. Terus Ustaz, jadi siapa pemimpin? Saya bilang saya tidak akan pernah mengikuti pemimpin selama dia tidak tunduk kepada Allah. Yaitu surah An-Nisa 59. Terus ditanya lagi, kalau begitu Ustaz keluar dari dunia, saya bilang kau yang keluar dari bumi Allah, yang berhak memimpin dulu waktu muda. Terus siapa presiden? Ya saya bilang masa lama. Apa salah? Saya tidak pernah akui itu waktu muda. Masih tokoh demonstran. Sekarang sudah tua, lain lagi caranya ya. Tapi tidak pernah ada perubahan sedikit pun selama Allah masih memberikan ingatan kepada kita. Nah, saya kira terima kasih banyak atas partisipasi jamaah sekalian. Dan ini baru rangsangan, kuncinya mari kita belajar. Insya Allah boleh kita berbeda Pak semua, tapi tidak mempengaruhi persaudaraan. Tapi kalau kita tidak paham, si Bombe memang tahu kalau beda. 20 rakaat adalah apa? Tengok segak bicara. Itulah karena kebodohan tambah kebodohan akhirnya lahir pertikaian. Padahal sholat sunat itu tidak menjadi kekuatan kecuali tidak 5 waktu. Kenapa bukan itu yang dibahas? Kenapa bukan dibahas yang bisa masuk ke orang neraka? Berapa di sini yang tidak ke masjid dan seterusnya. Nah sekali lagi mudah-mudahan Allah berkati pertemuan ini. Allah lebih tahu bahwa kita ini mubalik kecil sekali untuk peranannya, hanya merangsang saja dibanding kalau ada kekosaan yang insya Allah yang bisa jutaan orang bisa sholat dengan satu kekosaan, jutaan Pak.
Kolkonna sholat 5 tahun penjara. Asal bayangkan. Khusus bagi umat Islam. Dulu masih ada sedikit lubang ketika Piagam Jakarta. Tapi sekarang ya Allah, bahkan persinahan sekarang tidak masuk sini kalau suka sama suka. Yang dianggap zina pemerkosaan, sehingga kemungkinan banyak anak yang lahir sudah anak-anak haram yang tidak jelas, tidak nikah, berzina sebelum nikah. Bayangkan kalau 30 tahun anak-anak begini lahir, kira-kira natongko masih jika rata-rata anak berzina yang akan lahir. Inilah efek karena tidak mencegah, apalagi sekarang mulai lagi sila negara lagi mau dihilangkan ketua yang Maha Esa. Anda tahulah dan seterusnya, tapi jangan salahkan karena memang di Quran ada wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum. Di mereka tidak akan pernah berhenti sebelum hilang ini nilai-nilai agama. Tapi di sisi lain sejarah juga ada. Di mana ada Firaun, di situ ada Musa. Di mana ada Abu Lahab, di situ ada Muhammad. Di mana ada Namrud, di situ ada Ibrahim. Dan yakin tidak akan pernah kompromi kebenaran dan kebatilan, tapi istiqamah. Jangan kita main dua kaki mencari titik aman sehingga kita menjadi munafik sebelum kita banggalah dengan keyakinanmu. Sekalipun kau sendiri katakan yang hak, sekalipun pahit, akhir bukan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau menciptakan kami Allah. Engkau mengizinkan kami lahir melalui perut ibu kami Allah. Engkau telah memberikan pundak amanah untuk menegakkan hukum-Mu ya Allah. Engkau telah mengutus Nabi-Mu untuk mempelajari Quran ya Allah. Ampunilah kami Allah. Kami telah banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dunia dan iblis ya Allah. Pada bulan Ramadan ini, sebelum Engkau mencabut nyawa kami, bimbinglah kami agar senantiasa hidup sisa-sisa umurku sesuai dengan komitmen kami ketika sholat nusuki wa mahyaya kami bisa melaksanakan ya Allah. Ya Allah, kami senantiasa berdoa minta hidayah, tapi kami masih ragu tentang hidayah apa sudah jatuh kepada kami atau belum, apa semangat kami lebih penting agama atau belum. Ya Allah, dalam bulan Ramadan kami mohon kepada Engkau ya Allah, karena kami yakin pasti kami akan tersesat manakala tidak mengutamakan agama daripada Engkau ya Allah, masih mengutamakan ketakutan daripada takut kami kepada Engkau ya Allah, masih mengutamakan kecintaan dunia daripada cinta kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak pernah ragu dengan firman yang Engkau turunkan melalui Nabi-Mu. Kami tidak pernah takut dengan risiko-risiko untuk menegakkan agama-Mu. Yang kami takut adalah hidayah tidak berpihak kepada kami. Yang kami takutkan adalah asap ketika kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, istri anak kami tidak mempunyai kekuatan untuk membina. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menegakkan agama ya Allah. Pada hari ini kami memohon doa kepada Engkau ya Allah. Gerakkanlah hati mereka ya Allah. Gerakkanlah hati mereka ya Allah, sehingga kami, anak kami semua terlibat dalam mengurus agama-Mu, semua terlibat dalam meneruskan perjuangan Nabi-Mu. Kami tidak akan pernah puas hidup ini selama hukum-Mu tidak tegak ya Allah. Ya Allah, turunkan Imam Mahdi untuk memimpin kami ya Allah. Kalau memang tidak ada lagi manusia bisa memimpin kami, turunkan Imam Mahdi yang pernah Kau janjikan kepada kami ya Allah. Semoga kami menjadi makmun, semoga kami menjadi pengikutnya, supaya kami bisa memperkenalkan bahwa Engkau yang berdaulat di muka bumi, supaya kami bisa memperkenalkan bahwa ajaran yang terbaik daripada ajaran semua ajaran yang dibawakan oleh hamba-Mu itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sisa seumur kami tanamkanlah ketauhidan kepada kami Allah, sehingga kami bisa tegar dalam kehidupan ini, tidak pernah risau, tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas. Yang dicemaskan adalah bagaimana berjumpa dengan Engkau ya Allah. Selamatkanlah kami, khususnya hamba-Mu yang duduk di rumah-Mu ini. Jadi kalau mereka mujahid kelas tinggi untuk senantiasa tidak peduli dengan risiko, untuk senantiasa menyuarakan kebenaran, sehingga mereka akan Kau berikan tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian,